Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Ramadhani, NIM 1614040043. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang contoh soal game teori strategi campuran. Untuk contoh soalnya, di sini ada dua perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur mempunyai 3 strategi dalam bersaing untuk mendapatkan keuntungan dengan mengandalkan strategi yang dimilikinya. Nah, untuk perusahaan A atau Yamaha mengandalkan 3 strategi dan juga perusahaan B atau Honda juga mengandalkan 3 strategi. Nah, tabel berikut ini adalah matrik payoff-nya. Yang ditanyakan di dalam soal, strategi mana yang harus dipilih oleh perusahaan A dan perusahaan B untuk mendapatkan hasil optimal dari permainan. Nah, cara menyelesaikannya kita akan menggunakan beberapa langkah, di mana langkah yang pertama di sini sebelumnya sudah ada dijelaskan tentang strategi murni. Strategi murni inilah yang dipakai di dalam cara mencari strategi campuran. Di mana dalam strategi murni ada permainan, yaitu pemain baris A menggunakan aturan maksimin dan pemain kolom akan menggunakan aturan minimax. Nah, untuk pemain baris, di sini kita akan mencari nilai yang paling kecil untuk setiap baris, di mana pada strategi yang pertama nilai terkecilnya ada 50, strategi yang kedua ada 45, dan strategi yang ketiganya ada 55. Nah, selanjutnya kita di antara 3 nilai yang paling kecil tersebut, kita akan memilih salah satunya nilai yang paling baik atau yang paling besar, yaitu 55. Untuk langkah selanjutnya, untuk pemain kolom, pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolomnya, di mana pada strategi yang pertama atau kolom yang pertama nilai terbesarnya adalah 80, kolom yang kedua 65, dan kolom yang ketiga adalah 95. Nah, di antara ketiga nilai yang terbesar tersebut, kita akan pilih nilai yang paling baik atau yang paling kecil bagi perusahaan B, yaitu 65, dikarenakan rugi tersebut adalah rugi yang paling kecil di dalam perusahaan B. Langkah selanjutnya, sudah kita dapatkan nilai minimax dan maksiminnya, bahwa pemain baris A dan pemain baris B tidak sama, di mana perusahaan A memilih nilainya 55 dan perusahaan B memilih nilainya 65, maka hasil maksimin dan hasil minimaxnya tidak sama. Oleh karena itu, permainan ini dapat dikatakan belum optimal karena belum ditemukannya nilai permainan atau saddle point yang sama. Nah, oleh karena itu, strategi tersebut belum dapat menyelesaikannya, maka kita akan menyelesaikannya dengan strategi campuran. Nah, untuk langkah-langkah strategi campuran berikut ini adalah langkah yang pertama yang akan kita lakukan, bahwa mencari masing-masing pemain akan menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan atau kerugian yang paling buruk. Di mana untuk pemain A, strategi Y2 adalah yang paling buruk karena menimbulkan kemungkinan kerugian bagi perusahaan A. Dan bagi pemain B, strategi yang ketiga adalah paling buruk karena kerugian yang bisa terjadi paling besar adalah bagi perusahaan B. Untuk langkah selanjutnya, setelah kita menghilangkan nilai-nilai yang paling buruk, yaitu bagi perusahaan A dan perusahaan B-nya, maka dapat kita menghasilkan tabel yang baru, yaitu bagi perusahaan A hanya tersisa strategi 1 dan strategi 3, dan bagi perusahaan B akan menghasilkan strategi H1 dan strategi H2. Langkah selanjutnya, kita akan mencari nilai probabilitas terhadap kemungkinan yang digunakannya kedua strategi bagi masing-masing perusahaan, di mana perusahaan A bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi Y1-nya adalah sebesar P, dan kemungkinan keberhasilan digunakannya Y3 adalah 1 dikurang P. Begitu juga dengan pemain B.
dengan strategi H1 adalah sebesar Q, dan keberhasilan digunakannya strategi H2 adalah 1 dikurang Q. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan mencari nilai besaran probabilitas setiap strategi yang akan digunakan dengan menggunakan nilai-nilai yang ada serta nilai probabilitas masing-masing strategi untuk menghitung saddle point yang optimal. Nah, untuk mencarinya, kita akan mencari perusahaan A atau Yamaha terlebih dahulu. Bila apapun strategi yang digunakan A, perusahaan B akan meresponnya dengan strategi H1. Maka 50 akan dikalikan dengan strategi 1 yaitu P, dijumlahkan dengan 75 akan dikalikan dengan strategi 2 yaitu 1 dikurang P. Maka hasilnya 75 dikurang 25P. Selanjutnya, bila apapun strategi yang digunakan A, perusahaan B meresponnya dengan strategi H2. Maka 65 akan dikalikan dengan strategi 1 yaitu P, dan 55 akan dikalikan dengan strategi 3 yaitu 1 dikurang P. Maka hasilnya 55 ditambah 10P. Nah, kedua hasil persamaan tersebut, hasil yang pertama yaitu 75 dikurang 25P, dan persamaan yang kedua yaitu 55 ditambah 10P akan digabungkan. Setelah digabungkan akan menghasilkan nilai P, di mana nilai P yang dihasilkan di sini adalah 0,5. Selanjutnya, apabila nilai P-nya 0,57, maka nilai 1 dikurang P-nya adalah 1 dikurang 0,57, yaitu hasilnya 0,43, sehingga kedua nilai probabilitas untuk strategi Y1 dan strategi 3 milik perusahaan A sudah diketahui nilainya. Untuk kedua nilai probabilitas tersebut dimasukkan ke dalam kedua persamaan yang sudah didapatkan, maka keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan A adalah, kita akan mencari persamaan pertama terlebih dahulu, di mana kita akan menggantikan nilai P-nya menjadi 0,5 dan nilai 1 dikurang P-nya adalah 0,45, di mana persamaan yang pertama 50P ditambah 75 dikali 1 dikurang P. Nilai P-nya adalah 0,5 dan nilai 1 dikurang P-nya adalah 0,45, maka hasilnya 60,7. Begitu juga dengan perusahaan B-nya akan menghasilkan 60,7. Nah, keduanya menghasilkan keuntungan yang diharapkan sudah sama, yakni sebesar 60,7. Maka sebelum menggunakan strategi campuran ini, keuntungan perusahaan A hanya sebesar 55, dan setelah menggunakan strategi campuran, maka keuntungan perusahaan A sudah meningkat, yaitu 10,7 menjadi 60,7. Selanjutnya kita akan masuk kepada perusahaan B dengan cara yang sama. Bila apapun strategi yang digunakan B, perusahaan A meresponnya dengan strategi E1, maka persamaan yang akan dihasilkan oleh strategi E1 yaitu 65 dikurang 15Q. Dan persamaan yang kedua, bila apapun strategi yang digunakan B, perusahaan A meresponnya dengan strategi Y3, maka Y3 ini akan mendapatkan persamaan 55 ditambah 20Q. Nah, untuk persamaan satu dan persamaan kedua yang tadi kita akan gabungkan untuk mencari nilai Q-nya. Maka nilai Q-nya yang akan dihasilkan oleh persamaan 1 dan persamaan 2 yaitu 0,286. Nah, untuk Q-nya 0,286, maka nilai 1 dikurang Q-nya adalah 1 dikurang 0,286 menghasilkan 0,714. Maka kedua nilai probabilitas strategi Y1 dan Y3 milik perusahaan B sudah diketahui nilainya. Maka
kedua persamaan tersebut maka kedua perusahaan tersebut kita akan mencari kerugian minimal yang diharapkan oleh perusahaan B. Di mana persamaan yang pertama kita akan mengalikannya dengan nilai Q dan nilai hasil Q-nya dan nilai hasil 1 dikurang Q-nya. Maka hasilnya 60,7 dan persamaan 2 juga sama caranya. Maka hasilnya sama, yaitu 60,7. Nah, untuk menghasilkan kerugian minimal yang diharapkan adalah sama. Maka menggunakan strategi campuran ini adalah kerugian minimal perusahaan B adalah sebesar 65. Setelah digunakannya strategi campuran ini, maka kerugian minimal B ini bisa menurun sebesar 4,3 menjadi 60,7. Kesimpulan yang dapat diselesaikan di dalam permasalahan strategi campuran ini adalah penggunaan strategi murni belum mampu menemukan nilai permainan saddle point yang sama. Maka penyelesaian masalah permainan atau persaingan di sebelumnya dilanjutkan dengan digunakannya strategi campuran. Strategi campuran ini penggunaannya sudah terbukti bahwa mampu menemukan nilai permainan saddle point yang sama. Seperti contoh sebelumnya yang saya jelaskan, bahwa nilainya sudah sama atau saddle point-nya sudah sama. Maka strategi campuran ini mampu memberikan hasil yang lebih baik bagi masing-masing perusahaan, di mana perusahaan A keuntungan yang diharapkan naik menjadi 10,7 dan kerugian minimal yang diterima perusahaan B juga dapat turun hanya sebesar 4,3. Maka nilai tersebut sudah dikatakan optimal. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang contoh soal strategi campuran. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.